warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atang selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan yang telah mempersembahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik Amelia kelainan pada perkembangan membran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Haniati dengan NIM 097. Saya Cindy Nabila dengan NIM 95. Selanjutnya ada studi kasus. Pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia, terlahir seorang bayi tanpa lengan, tangan, dan kaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama Nick Vujicic atau nama lengkapnya Nicholas James Vujicic. Keadaan bayi tersebut dikenal dengan tetra amelia, yang tidak memiliki ekstremitas atau membran, baik tangan maupun kaki. Keadaan yang berbeda dengan anak pada umumnya menjadikan Nick pada awalnya tidak bersemangat hidup karena kerap mendapat perundungan, hingga dia mendapat motivasi dari kedua orang tuanya dan akhirnya menjadi salah satu motivator terkenal di dunia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses diferensiasi membra? Yang kedua, bagaimanakah pembentukan tunas membra dan diferensiasinya menurut sumbu proksimal, distal, anterior, posterior, dorso-ventral. Yang ketiga ada bagaimana perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membra. Yang keempat ada bagaimanakah perkembangan sistem syaraf pada perkembangan membra. Yang kelima ada bagaimana perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membra. Selanjutnya ada anomali apa sajakah yang dapat terjadi dalam perkembangan membra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sendiri yaitu merupakan tahapan penting dalam perkembangan organisme multiseluler, di mana sel-sel yang belum terspesialisasi atau jenis sel yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh yang beragam terbentuk. Contohnya sel saraf di otak dan sel darah merah di pembuluh darah. Nah, dalam diferensiasi itu terjadi beberapa tahapan, yaitu pada tingkat pertumbuhan embrio. Tahapan pertama itu zigot. Bagian yang disebut kutub animal terdapat ooplas yang nantinya akan menjadi ektoderm. Nah, bagian bawah kutub disebut dengan kutub vegetal ooplas yang akan menjadi mesoderm. Sedangkan kemudian kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Nah, diferensiasi mulai terjadi pada kelompok atas akan menjadi ektoderm dan bagian tengah akan menjadi mesoderm. Kemudian yaitu pada tahap gastrula. Pada tahap ini embrio sudah mengandung 3 lapis benih yang terdiri daerah tertentu tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, pada tahap gastrula baru berupa daerah sel, sedangkan pada tingkat gastrula sudah membentuk lapisan yang sangat jelas. Diferensiasi berlanjut dengan terbentuknya 3 lapis benih, yaitu ektoderm di sebelah luar, endoderm di sebelah dalam, dan mesoderm di tengah. Kemudian pada tahap tubulasi, ketiga lapis benih ini sudah berupa bumbung. Nah, bumbung saraf bagian depan akan menjadi otak, dan yang belakang akan menjadi batang saraf punggung. Kemudian bumbung endoderm menjadi lapisan lendir, saluran pencernaan, dan bumbung mesoderm akan menjadi
otot, alat dalam untuk bumbung epidermis atau kulit, dan bumbung saraf. Lapisan endoderm akan membentuk bumbung saluran pencernaan, dan lapisan mesoderm membentuk berbagai bumbung dan saluran pada bagian alat dalam. Kemudian pada tahap organogenesis, nah pada tahap ini seluruh jaringan tuh udah lengkap. Kemudian bumbung mengalami diferensiasi lagi membentuk berbagai alat. Bumbung saraf membentuk bagian otak dan kuncup indera, kemudian bumbung endoderm membentuk saluran pencernaan dan saluran pernapasan termasuk kelenjar hati dan pankreas. Kemudian bumbung mesoderm akan membentuk otot tulang ginjal, gonad, jaringan pengikat, serta darah bersama pembuluh jantung. Selanjutnya ada pembentukan tunas membra dan diferensiasinya menurut sumbu proksimal distal, anterior posterior, dan dorsoventral. Nah, pembentukan tunas anggota tubuh atau bakal pembentuk lengan dan kaki tumbuh dari struktur yang intinya adalah sel-sel mesoderm lateral yang berproliferasi dan dilapisi oleh ektoderm. Pertumbuhan tunas anggota tubuh ini terarah melalui 3 sumbu, yaitu dari ibu jari ke kelingking atau anterior posterior, dari pangkal tubuh ke ujung jari atau proximal distal, dan dari punggung ke telapak tangan atau dorsal ventral. Nah, 2 pusat sinyal utama berperan dalam mengatur pertumbuhan tunas anggota tubuh. Yang pertama, apical ectodermal ridge atau AER. Nah, yang terletak di ujung distal tunas. Kedua itu zone of polarizing activity atau ZPA yang berada di sisi posterior tunas. Nah, nanti AER menghasilkan FGF atau fibroblast growth factor, sementara ZPA menghasilkan sonic hedgehog atau SHH. Kemudian pada sumbu proksimal distal itu dikendalikan oleh interaksi kompleks antara apical ectodermal ridge yang menghasilkan FGF8 yang memicu proliferasi dan pertumbuhan, dan mesenkim yang menentukan perkembangan struktur dari pangkal ke ujung. Nah, di sini juga gen Hox ikut berperan dalam spesifikasi segmen sepanjang sumbu ini. Kemudian pada sumbu anterior posterior, anggota gerak ditentukan oleh zona polarizing activity atau ZPA yang mensekresi SHH. SHH ini akan mengatur pola jari dan menginduksi FGF4 di ektoderma yang menjaga aktivitas AER. Kemudian pada sumbu dorsoventral, anggota gerak dibentuk oleh WNT7A. Dorsal mengaktifkan LMX1 untuk perkembangan dorsal. Nah, sinyal dari ektoderma ventral ini ada engrailet 1 menghambat WNT7A untuk perkembangan ventral. Interaksi ini menciptakan perbedaan antara permukaan atas dan bawah anggota gerak.
Selanjutnya ada perkembangan otot dan tulang membra atau anggota gerak seperti tangan dan kaki. Yang pertama ada perkembangan tulang. Tulang anggota gerak ini berasal dari bagian luar mesoderm, disebut mesoderm lateral atau somatik. Awalnya terbentuk dari kumpulan sel yang memadat, kondensasi mesenkim, kemudian berubah menjadi tulang rawan. Kemudian tulang rawan ini mengalami pengerasan atau osifikasi menjadi tulang keras seperti tulang panjang. Contohnya tulang paha. Selanjutnya gen yang membantu proses ini antara lain yaitu HOX atau HOX, FGF, dan BMP. Selanjutnya ada perkembangan otot. Otot ini berasal dari mesoderm paraksial, tepatnya bagian somit yang disebut dermamyotom. Selanjutnya sel-sel dari somit ini pindah ke bakal lengan atau kaki, lalu berubah jadi mioblast atau calon otot, kemudian berkembang menjadi myotub, dan akhirnya jadi otot rangka. Gen yang sangat penting dalam proses ini yaitu FAX3, MYOD atau MYOD, dan MYF5. Selanjutnya, ada anomali perkembangan membra. Yang pertama itu ada amelia, yaitu tidak adanya tangan atau kaki sama sekali karena tunas anggota gerak tidak terbentuk. Jadi, tidak memiliki tangan atau kaki sama sekali. Selanjutnya ada pocomelia. Ekstremitas sangat pendek, misalnya akibat thalidomid. Di kelainan ini memiliki tangan atau kaki tetapi sangat pendek sekali. Selanjutnya ada pindacility atau usi jari karena gagal apoptosis. Selanjutnya ada polydactyly, yaitu jari berlebih atau ekspresi abnormal SHH. Selanjutnya ada extrodactyly, yaitu hilangnya jari atau mutasi gen P63. Faktor penyebabnya ada mutasi genetik oleh SHH, FGF, dan TBX. Ada juga faktor lingkungan, yaitu teratogen atau misalnya thalidomid, dan ada juga gangguan jalur pensinyalan, yaitu SHH, BMP, dan WNT, serta FGF. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa perkembangan membra atau anggota gerak merupakan proses kompleks yang dimulai dari diferensiasi sel-sel embrio menjadi struktur khusus seperti otot, tulang, pembuluh darah, dan saraf. Pembentukan tunas membra mengikuti pola 3 sumbu utama, yaitu proksimal distal atau pangkal ke ujung, anterior posterior atau arah jari, dan dorsoventral atau permukaan atas dan bawah, yang diatur oleh interaksi gen dan sinyal molekuler seperti FGF, SHH, HOX, dan WNT. Selama perkembangan pembuluh darah terbentuk melalui vaskulogenesis dan angiogenesis, sementara sistem saraf berkembang melalui proses dan angiogenesis. Sementara sistem saraf berkembang melalui proses neurulasi. Otot dan tulang berasal dari mesoderm dan berkembang melalui migrasi sel, kondensasi, dan osifikasi. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan anomali seperti amelia, polydactyly, atau pocomelia, yang bisa disebabkan oleh mutasi genetik atau paparan teratogen. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.